Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat bertemu dalam pertemuan hari ini. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan alam kita, Nabi besar Habibana wa Nabiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikut-pengikutnya, dan termasuk kita selaku umatnya yang sama. Sebelum masuk ke dalam materi, di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Di antaranya adalah Agung Prasetyo dengan NIM 3411201034. Kemudian ada saya sendiri Farhan Fadilah dengan NIM 3411201049. Kemudian ada Bakti Wiradika Utama dengan NIM 3411201052. Lalu ada Hibatullah Muzaffar A dengan NIM 3411201053. Dan yang terakhir ada Arya Andiani dengan NIM 3411201133. Baik, untuk materi akan dibacakan oleh Bung. Silakan, dipersilahkan. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang query processing. Query processing atau pemrosesan query merupakan sebuah kompilasi dan eksekusi spesifikasi query yang biasanya dinyatakan dalam bahasa query basis data deklaratif seperti bahasa query terstruktur atau SQL. Pemrosesan query terdiri dari fase waktu kompilasi dan fase runtime. Proses penerjemahan ini sering disebut kompilasi query, terdiri dari analisis leksikal, sintaksis, dan semantik dari spesifikasi query serta optimasi query dan fase pembuatan kode. Kode yang dihasilkan biasanya terdiri dari operator fisik untuk mesin database. Operator-operator ini mengimplementasikan akses data, penggabungan, pemilihan, proyeksi, pengelompokan, dan agregasi. Saat runtime, mesin database menginterpretasikan dan mengeksekusi program yang mengimplementasikan spesifikasi query untuk menghasilkan hasil query. Pemrosesan query dalam sistem basis data memerlukan transmisi data antar komputer dalam jaringan. Strategi distribusi untuk query adalah pengurutan transmisi data dan pemrosesan data lokal dalam sistem basis data. Umumnya, query dalam DBMS terdistribusi membutuhkan data dari beberapa situs, dan kebutuhan data dari situs yang berbeda ini disebut transmisi data yang menyebabkan biaya komunikasi. Pemrosesan query dalam DBMS berbeda dengan pemrosesan query dalam DBMS terpusat karena biaya komunikasi transfer data melalui jaringan. Dalam pemrosesan query terdistribusi, biaya transfer data dan pemrosesan query terdistribusi berarti biaya mentransfer file perantara ke situs lain untuk diproses. Contohnya, seperti pengguna mengirim query ke situs S1 yang memerlukan data dari situsnya sendiri dan juga dari situs S2 yang lainnya. Selanjutnya ada query processing di DBMS. Yang pertama ada parsing and translation. Yang ketiga evaluation. Yang pertama ada parsing and translation. Karena pemrosesan query mencakup aktivitas tertentu untuk pengambilan data. Jadi sebelum pemrosesan query, sistem komputer perlu menerjemahkan query ke dalam bahasa yang dapat dibaca dan dimengerti manusia. Akibatnya, SQL atau Structured Query Language adalah pilihan yang paling cocok untuk manusia. Proses penerjemahan dalam pemrosesan query mirip dengan penguraian query. Ketika pengguna mengeksekusi query apapun untuk menghasilkan bentuk internal query, parser
dalam sistem memeriksa sintaks query, memverifikasi nama relasi dalam database, tuple, dan terakhir nilai atribut yang diperlukan. Yang kedua, optimization, membuat evaluation plan yang optimal dengan cost yang rendah. Yang pertama, biaya evaluasi query dapat bervariasi untuk berbagai jenis query. Meskipun sistem bertanggung jawab untuk menyusun rencana evaluasi, pengguna tidak perlu menulis query mereka secara efisien. Yang kedua, biasanya sistem database menghasilkan rencana evaluasi query yang efisien yang meminimalkan biayanya. Jenis tugas ini dilakukan oleh sistem database dan dikenal sebagai query optimization. Yang ketiga, untuk mengoptimalkan query, pengoptimalan query harus memiliki perkiraan analisis biaya untuk setiap operasi. Hal ini karena keseluruhan biaya operasi tergantung pada alokasi memori untuk beberapa operasi, biaya eksekusi, dan sebagainya. Yang ketiga, evaluation. Dengan penerjemahan aljabar relasional diperlukan untuk membubuhi keterangan ekspresi aljabar relasional yang diterjemahkan dengan instruksi yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi setiap operasi. Rencana evaluasi query. Yang pertama, untuk mengevaluasi query sepenuhnya, sistem perlu membuat rencana evaluasi query. Yang kedua, anotasi dalam rencana evaluasi dapat merujuk pada algoritma yang akan digunakan untuk indeks tertentu atau operasi tertentu. Yang ketiga, aljabar relasional seperti itu dengan anotasi disebut sebagai evaluasi primitif. Primitif evaluasi membawa instruksi yang diperlukan untuk evaluasi operasi. Yang keempat, mesin eksekusi query bertanggung jawab untuk menghasilkan output dari query yang diberikan. Dibutuhkan rencana eksekusi query, mengeksekusinya, dan akhirnya membuat output untuk query pengguna. Pengukuran biaya query. Pengukuran biaya query yang pertama, biaya evaluasi query dapat diukur dari banyaknya sumber daya. Sistem yang terpakai meliputi pengaksesan disk, waktu CPU mengerjakan query, dan untuk sistem basis data paralel atau terdistribusi. Yang kedua, pada sistem basis data yang besar dapat memberikan kontribusi biaya query yang dominan. Dan yang ketiga, perhitungan waktu CPU lebih sukar untuk diprediksikan, maka biaya pengeksekusian sebuah rencana query yaitu waktu yang dibutuhkan untuk pengaksesan ke disk. Selanjutnya materi concurrency control. Concurrency control dalam sistem manajemen database antara lain adalah transaksional benda dan aplikasi terdistribusi yang terkait, misalnya komputasi, grid, dan cloud computing. Untuk memastikan bahwa database transaksi dilakukan bersama tanpa melanggar integritas data dari masing-masing database. Concurrency control merupakan elemen penting untuk pembenaran dalam sistem di mana transaksi basis data dua atau lebih dilaksanakan dengan waktu tumpang tindih. Dapat mengakses data yang sama, misalnya hampir di setiap sistem database untuk tujuan umum. Teknik concurrency control. Ada dua teknik concurrency control utama yang mengizinkan transaksi untuk berbelanja dengan aman dalam subjek paralel untuk constraint to loop dan metode timestamp tertentu. Looking dan timestamping adalah pendekatan konservatif karena mereka menyebabkan transaksi ditunda. Dalam kasus mereka konflik dengan transaksi lain
pada beberapa waktu di masa yang akan datang. Metode optimistik didasarkan pada premis bahwa konflik itu jarang ditemui, jadi mereka mengizinkan transaksi untuk lanjut tidak tersinkronisasi dan hanya mengecek konflik di bagian akhir ketika transaksi melakukan operasi commit. Oke, metode locking. Locking adalah sebuah prosedur yang digunakan untuk mengendalikan akses bersamaan ke data. Ketika sebuah transaksi sedang mengakses database, sebuah lock mungkin menolak akses ke transaksi lain untuk mencegah hasil yang salah. Ada dua macam lock, yaitu shared lock dan exclusive lock, yang harus digunakan sebelum melakukan akses membaca ataupun menulis terhadap database. Penggunaan lock ini adalah untuk menjaga konsistensi data di dalam database. Jika sebuah transaksi mempunyai sebuah share lock pada sebuah item data, transaksi tersebut dapat membaca item tapi tidak dapat mengubah datanya. Selanjutnya deadlock. Deadlock adalah jalan buntu yang dapat terjadi ketika dua atau lebih transaksi masing-masing menunggu lock yang sedang dipegang oleh transaksi lainnya untuk dilepas. Hanya ada satu cara untuk menghancurkan deadlock, yaitu abort satu atau lebih transaksi. Ada 3 cara untuk menangani deadlock, yaitu timeout, deadlock prevention, dan deadlock detection and recovery. Pendekatan sederhana pada pencegahan deadlock adalah berdasarkan lock timeout. Dengan pendekatan ini, sebuah transaksi yang diminta sebuah lock akan menunggu hanya sampai periode waktu tertentu yang didefinisikan sistem. Deadlock prevention. Untuk mencegah deadlock adalah untuk memesan transaksi menggunakan timestamp transaksi. Dua algoritma telah ditemukan oleh Rosenkrantz. Algoritma pertama, white die, mengizinkan hanya transaksi yang lebih tua untuk menunggu yang lebih muda. Jika tidak, transaksi dibatalkan atau tanda kurung die, mati. Dan restart dengan timestamp yang sama. Sehingga lama-kelamaan transaksi tersebut akan menjadi transaksi aktif tertua dan tidak akan mati. Algoritma yang kedua, what white, menggunakan pendekatan simetrikal, hanya transaksi yang lebih muda yang dapat menunggu untuk yang lebih tua. Jika transaksi yang lebih tua meminta lock yang dipegang oleh transaksi yang lebih muda, transaksi yang lebih muda digagalkan. Nah, sekarang deadlock detection. Deadlock detection biasanya ditangani oleh konstruktor wait for graph (WFG) yang menunjukkan ketergantungan transaksi, yaitu transaksi TI tergantung pada TJ jika transaksi TJ memegang lock pada sebuah item data yang ditunggu oleh TI. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Alhamdulillah, terima kasih kepada audiens semua yang telah mendengarkan materi dari kelompok kami pada pertemuan hari ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi audiens semua dan dapat kita aplikasikan juga dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.